Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel saya mudah kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain, edisi religi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan salah satu atensi yang sudah masuk di meja studio kami, yaitu saudara kita, yaitu Bapak Arya dari Yogyakarta. Bahwa beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jabri, salam kenal, salam senggol ya. Saya juga diam-diam hampir 1 bulan Bung Jabri mempelajari channel Ayah Sadam. Saya senang sekali dengan adanya channel Ayah Sadam, karena saya juga lagi banyak ingin menyerap ilmu-ilmu agama yang belum saya dapatkan. Dengan mudahnya dan dengan mudahnya pula saya memahami adanya di channel Sadam. Bahkan itu unik ya, karena saya yang sejauh itu saya belum mengetahui tentang masalah riwayat dunia lain, tentang masalah kodam-kodam dan sebagainya. Saya dapat memahami di mana adanya channel Sadam, Bung Jepri. Ini sangat membantu Bung Jepri untuk orang-orang yang masih awam, Bung Jepri ya. Harapan saya seperti kayak yang lain, Bung Jepri, tetap jaya mudara, Bung Jepri, jangan pernah surut. Dan harapan saya pula, mudah-mudahan Bung Jepri bersama kru di channel Ayah Sadam di Radio RAS tetap dalam kondisi sehat. Terima kasih Bung Jepri atas timotnya, atensi saya. Ini saya, mohon maaf, saya lupa. Mohon dijelaskan tentang masalah kufur nifak besar, Bung Jepri. Terima kasih atas timotnya, atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudaraku Bapak Arya yang ada di Yogyakarta. Terima kasih ya atas bergabungnya Anda bersama Radio RAS yang ada di channel Ayah Sadam. Kembali kepada pertanyaan Anda. Dan mudah-mudahan Anda bersama keluarga juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada pertanyaan Anda tentang masalah kufur nifak besar ya. Ini memang ada kaitannya dengan masalah di zaman Nabi akhir zaman ya. Misalnya si A mau melakukan perintah Allah tapi secara zahir dosanya meruja, zahirnya mengamalkan tapi nggak ada amalan, tidak ada keyakinan, dan tidak ada yang disebut qaulul qalbi, ucapan hati, tidak ada meyakini, tidak ada tawakal, tidak ada mahabbah, tidak ada khasyah, tidak ada khauf, dan tidak ada ruja, tidak ada ikhlas, dan tidak ada yang lain. Ini yang disebut kufur nifak atau nifak besar ya. Orang seperti ini mulutnya terucap kalimat syahadat, amalannya dilakukan secara zahir, akan tetapi tidak ada keyakinan ya di dalam hatinya. Tidak ada keyakinan dengan kebenaran dari agama ini. Lalu kenapa dia terucap dan beramal? Karena ada kepentingan urusan duniawi. Karena di Madinah ketika itu didominasi orang-orang dan Nabi serta kaum muslimin. Kalau tidak ada orang muslim, tidak akan dapat jabatan atau nama baik di komunitas muslim. Kaum muslim tidak akan dapat secara sosial, politik, atau tersingkirkan. Pura-pura Islam, hatinya tidak ada keyakinan. Ini yang disebut kufur nifak. Inilah kata Allah diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 8-20. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Yuhaddi'una Allah walladzina amanu wa ya'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Sampai ke ayat 20 ya. Ini ciri-ciri munafik ya. Dia telah berkata, kami telah beriman kepada Allah sampai akhir zaman ya, sampai akhirat. Wa mahum yu'minun, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Kenapa mereka mengatakan beriman? Yuhaddi'una Allah walladzina amanu. Ya memang
orang-orang yang beriman dengan sangkaannya ya, Allah bisa ditipu. Itu prasangka dia, Allah bisa ditipu, termasuk untuk mempengaruhi, mengelabui orang-orang yang beriman. Jadi dia pura-pura menjadi orang muslim ya, wa ma yahda'un. Jadi padahal mereka tidak menipu kepada siapapun. Bahkan justru dia menipu dirinya sendiri, kemunafikannya akan menyelamatkannya dunia akhirat. Itu menurut dia. Padahal dia rugi diri sendiri ya, bahwasanya kemunafikannya itu, tipu daya itu sudah terbaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat merugi sampai dunia akhirat baginya. Aturan dia ingin menipu, bahkan justru dialah yang tertipu akan tingkah lakunya sendiri. Wa ma yas'urun, mereka nggak sadar bahwa mereka tertipu dengan dirinya sendiri, tapi nggak nyangka orang-orang beriman sampai ayat ke-20 ya, walau sa'allahu ladahaba bisam'ihim ya, Allah hilangkan penglihatannya, pendengarannya, Allah cabut jadi tuli, jadi buta, kufur, nifak ya. Jadi inilah yang dikatakan kufur nifak. Innallaha bikulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa. Allah Maha mendengar. Allah Maha segalanya. Kalau di dalam diri seseorang tidak ada amalan hati, amalan seperti ikhlas, niat, tawakal, mahabbah, hub, rujak dan rujak dan termasuk seterusnya, tidak ada amalan hati dan tidak ada amalan jamhuri dan tidak ada amalan lisan, tidak ada amalan perbuatan anggota badan, tapi ada ucapan hati, diucapkan hati adalah benar. Dan mengakui dengan hatinya, mengakui juga dengan lisannya, mengalami ini lisan mengakui ini benar, hatinya mengakui ini benar, tapi amalan hatinya tidak, amalan juga anggota juga tidak. Ini disebut kufur istikbar atau takabur. Jadi kalau hati dengan lisannya tidak sama, hatinya mengatakan A akan tetapi lisannya mengatakan B, itu yang dikatakan kufur ya, istighfar atau takabur. Jadi ini disebut kufur istighfar. Anggota tidak mau tunduk kepada yang dia yakini. Tahu nggak? Tidak mau tunduk apa yang dia yakini. Dia mau taat kepada yang diyakini. Karena apa? Karena dirinya, contohnya ya, iblis iblis natlatullah ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tahu dia, jadi iblis beribadah tapi tidak mau mengamalkan dengan hatinya, maka anggota badannya tidak mau bersujud menghormati, dia tidak mau. Contoh kekufuran orang Yahudi yang banyak ya, yang disaksikan oleh kebenaran kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak mau mengikuti dan tidak mau mengakui. Dia tahu ini Nabi akhir zaman. Contohnya Huyai bin Akhtab, ini saudaranya mertua Nabi SAW dari istrinya, namanya Sofiyah, anak orang Yahudi, putrinya Muslim. Dinikahi, mertuanya tetap dalam kekufurannya sampai akhir hayatnya, tidak masuk Islam. Dia tahu Muhammad SAW ini Nabi akhir zaman. Seperti umumnya keyakinan orang-orang Yahudi, seperti Ka'am bin Ashraf, juga seorang pemimpin Yahudi yang telah perang Badar usai, mereka kalah dengan kaum muslimin. Dan si Ka'am bin Ashraf, salah satu tokoh orang Yahudi ini di Madinah, dia memprovokasi orang yang datang ke Mekah ya, memuji-muji orang Mekah, menjelek-jelekan Nabi dan para sahabatnya. Begitu sampai
membuat syair-syair menyindir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, siapa yang bisa bunuh dia? Ada beberapa sahabat, di antaranya Muhammad bin Maslamah. Akhirnya sahabat di antaranya Muhammad bin Maslamah akhirnya dibunuh dia karena provokator yang sangat-sangat membahayakan. Oleh karena itulah maka Nabi menginstruksikan untuk membunuhnya. Orang-orang Yahudi Nabi adalah Nabi akhir zaman karena tanda-tandanya jelas di dalam kitab Taurat dan jelas bahwa akan datang adanya Nabi akhir zaman. Tanda-tanda fisiknya dan karakternya diantaranya di belakang punggungnya, di atas pundaknya ya, yaitu terdapat gundukan hitam karena di situ terdapat ada tumbuh dengan rambut ya, jadi berwarna hitam. Itu memang diterangkan di dalam kitab Taurat, dalam Injil. Makanya ada orang tahu di akhir zaman ada nabi dengan tanda-tanda tersebut. Makanya ada orang menyatakan nabi akhir zaman. Para pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Sebetulnya di sini akan menceritakan banyak ya tentang masalah kekufuran yang berhubungan pula dengan masalah nabi akhir zaman. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti untuk kita semua, terutama Bapak yang terkait dengan adanya atensi. Mudah-mudahan dapat membantu wawasan buat kita semua, termasuk para pendengar yang lain. Apabila ada kekurangan baik sengaja dan sengaja, saya pribadi mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi waktu yang sama dengan cara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain di edisi religi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.